Selatan tahun 2021 secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Bila tegedaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Camat atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu sekalian peserta Musrenbang, kita dengarkan dulu sebelum Pak Lurah menyampaikan paparannya. Kita dengarkan dulu karena di tengah-tengah kita ada Ibu Dewan Kota kita, Kecamatan Tebet. Kita dengarkan sambutan dan arahan. Silakan Ibu. Tentu atas rahmat dan perlindungan kepada siapa yang kita hadir untuk menyelenggarakan acara Musrembang di Kelurahan Manggarai Selatan. Yang kami hormati, kami banggakan Subang Peko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang kami hormati Kepala Pemerintahan Kecamatan Tebet beserta seluruh jajarannya, Bapak Lurah Manggarai beserta seluruh jajarannya, lalu seluruh peserta acara Zoom meeting secara virtual di Kelurahan Manggarai Selatan yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada siang hari ini tentu kita sama-sama sudah merencanakan tuh pembangunan di lingkungan kita, terutama di Kecamatan Tebet dan khususnya di Kelurahan Manggarai. Harapan Manggarai Selatan, terlupakan Selatan, soalnya tadi pagi di Manggarai, ini pakai Manggarai Selatan. Mudah-mudahan saja apa yang kita rencanakan untuk pembangunan ini dapat terrealisasi. Amin. Ini semua untuk kepentingan masyarakat kita di Kelurahan Manggarai Selatan. Dan tentu harapan saya untuk seluruh elemen-elemen masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di kelurahan, mari kita bekerja sama-sama bekerja dengan seluruh pemerintahan, Kasatpol dan lain-lain semuanya untuk bergandengan tangan, bersama-sama turun ke lapangan apa yang mesti kita lakukan. Lalu saya harapkan tidak misalnya ada yang merasa kecewa, ada yang merasa tidak diperhatikan apabila wilayahnya belum dilaksanakan, karena tentu hasil di lapangan tentu ada yang skala prioritas. Saya kira seperti itu. Mari kita berbesar hati, bekerja sama, semangat sekalipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Harapan saya, mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, mari kita jaga Jakarta, kita jaga Indonesia yang kita banggakan. Itu dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewan Kota atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu peserta Musrenbang yang berbahagia, mari kita masuk acara selanjutnya. Kita dengarkan paparan dari Pak Lurah tentang usulan-usulan rembuk maupun aspirasi masyarakat untuk tahun 2021 ini. Kami persilakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kasiban Peko Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sari. Yang saya hormati Camat Tebet Bapak Dian Erlangga yang saya hormati. Yang saya hormati Dewan Kota Perwakilan Kecamatan Tebet. Terima kasih Bu sudah datang. Tadi pagi beliau mendampingi saya di Manggarai, sekarang beliau mendampingi saya di Manggarai Selatan. Yang dari sana dari apa namanya yang monitor di sana pelatih kemarin main kegiatan siang hari ini yang saya hormati dan saya banggakan kita operatornya lah Kelurahan Manggarai Selatan dan Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet
yang ikut hadir dalam kegiatan Zoom pada siang hari ini. Yang saya hormati rekan saya, mitra saya dari Babinsa dan Babin Kantikmas juga yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati para ketua RW dari RW 01 sampai dengan RW 010. Yang saya hormati ketua dan anggota LNK Kelurahan Manggarai Selatan. RW yang pada siang hari. Yang saya hormati dan saya banggakan para tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan dan para pendamping RW dari masing-masing RW Kelurahan Manggarai Selatan. Yang saya hormati Ibu Lurah, tim penggerak PKK Kelurahan Manggarai Selatan, selamat bergabung Bu. Ini pendamping saya tempat. Yang saya hormati Ketua FKDM beserta anggotanya yang ikut gabung dalam kegiatan FKDM pada hari ini. Forum musyawarah kelurahan pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna, Ketua Posyandu dan Koordinator Jimantik serta Rasa Wisma Kelurahan Manggarai Selatan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita siang hari ini masih diberikan kesempatan online atau dalam istilah daring kita melaksanakan kegiatan Zoom meeting. Mungkin baru tahun ini dilaksanakan Zoom meeting secara kegiatan Musrembang secara daring tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi berdasarkan pandemi dan lagi kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya Manggarai Selatan, saudara berbatasan Kelurahan Manggarai, batasan di sebelah selatan berbatasan dengan Tebet Barat dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bukit Duri serta di sebelah barat berbatasan dengan Jalan Saharjo yang bersebelahan dengan Kelurahan Tengah. Luas wilayah Kelurahan Manggarai Selatan sebanyak 51,43 hektar dengan jumlah RW 10, jumlah RT 198 dan kepadatan penduduk yang sudah cukup padat yaitu sebanyak 27.827 orang di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Laki-lakinya masih lebih banyak 14.000 dan ibu-ibu dan perempuannya sebanyak 13.000. Lanjut. Yang menjadi aspirasi masyarakat untuk sebelumnya 115 usulan dan usulan fisiknya 195 dan non fisiknya 20 tahun anggaran yang sekarang. Ya. Sekarang jadi dengan perkiraan anggaran itu sekitar 12 miliar untuk jadi usulan kita dari 10 RW itu sebanyak 115 usulan, fisiknya 95 dan usulan non fisiknya nanti banyak menyampaikan itu lagi. Selanjutnya untuk rinciannya usulan yang paling terbanyak itu adanya dari RW 09 disusul dari RW 10, terus RW 4 dan RW 1, selanjutnya RW 8. Ini kan proses selanjutnya RW 7, RW 5 dan RW 2 dan RW 6 usulannya sama. Baik, selanjutnya prioritas pembangunan yaitu pelatihan ketenaga kerjaan di sekitar 15,7% dari usulan di tahun ini
Dan untuk infrastruktur jalan itu sebanyak 31%, dan untuk infrastruktur kawasan pemukiman itu 53,3%. Dari perkiraan hasil rembuk RW di masing-masing SKPD yang ada, khususnya Kasatpel yang ada di kecamatan, jadi yang kita banyak itu adalah usulan dari untuk SDA, sumber daya air. Berikutnya Bina Marga sebanyak 31, SDA tadi 59. Untuk Bina Marga 31, perhubungan ada 4 usulan. Ketenaga kerjaan dan pelatihan itu sebanyak 19. Mungkin banyak ngusulin untuk pelatihan SIM dan pelatihan-pelatihan yang lain. Dan juga 1 untuk Satpol Pemuda dan Olahraga, dan 1 lagi PPKD, Pusat Pelatihan Keterampilan Daerah. Ya. Itu ada 1. Jadi untuk usulan Kelurahan Manggarai Selatan tahun 2021 ini mengarah lebih banyak kepada sumber daya air sebanyak 51% usulan. Dan ditambah lagi dengan ada usulan langsung itu sebanyak 54 usulan. Mati deh. Enggak mati. Lanjut, ini usulan usulan langsungnya 54, usulan fisiknya 16, dan usulan non fisik 38. Lanjut. Sampai jumpa. Demikian ini juga dari masing-masing Kasatpel kecamatan juga sudah melakukan survei langsung, sudah melakukan pengecekan lapangan langsung bersama tim kami dari kelurahan. Mungkin tinggal hari ini adalah penguatan saja, jika memang mungkin ada yang mau ditanyakan, dan kalau memang ada mungkin usulan-usulan langsung yang bisa dilaksanakan tahun ini, bahwa seperti yang tadi informasi dari khususnya dari Bina Marga dan terkait masalah penerangan jalan, itu beliau juga sudah menganggarkan tahun ini. Jadi kemungkinan besar ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tidak lagi menunggu di 2022, tapi mungkin 2021 ini insya Allah mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan. Karena informasinya 2020 yang kemarin banyak kan pending karena persoalan kasus pandemi yang harus anggarannya dialihkan ke bagaimana penanganan COVID. Dan tahun ini kita lebih fokus, ya mudah-mudahan pembangunan di seluruh wilayah DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin, dan selanjutnya saya tambahkan juga terkait masalah kasus yang semakin hari di wilayah DKI Jakarta ini semakin meninggi. Olehnya itu melalui forum ini juga saya mohon kepada Pak RW, Pak LMK, dan RT, termasuk kader semuanya, kader Jumanti, kader Posyandu, maupun kader Dasawisma, beserta dengan FKDM juga dan Karang Taruna, mari kita sama-sama bekerja sama bergandeng tangan untuk bagaimana menekan kasus ini agar tidak semakin meningkat. Dan saya berharap kepada para ketua RT, jangan sungkan-sungkan menyampaikan kepada kami atau kepada Puskesmas kalau memang ada warga kita yang terdampak. Karena ini bukan lagi aib, penyakit ini bukan penyakit aib, penyakit ini sudah menunggu di depan rumah kita masing-masing. Kalau kita tidak mencegah dan tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita harus menghilangkan kasus ini khususnya di Kelurahan Manggarai Selatan. Olehnya itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan, termasuk dengan rekan-rekan mitra kami, teman kami dari Puskesmas yang tidak henti-hentinya setiap saat selalu mengontrol di wilayah terkait masalah penanganan kasus ini. Olehnya itu, dan saya juga sangat berharap kepada Pak RW untuk mengingatkan warga kita bahwa PPKM sekarang ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 8. Olehnya itu,
agar dihindari kerumunan di lingkungan kita. Peraturannya PPKM ini bahwa untuk usaha dipersilahkan buka sampai dengan jam 8 malam. Setelah itu dia boleh jualan tapi tidak mengumpulkan orang. Itu pun juga mengumpulkan orang cuma 50% di bawah jam 8. Malam dia harus menjual dengan online. Oleh itu saya berharap mari kita jaga lingkungan kita, jangan sampai bertambah terus, jangan sampai kelurahan kita penyumbang kasus terbanyak lagi. Saya berharap dengan kesempatan ini kita jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita, supaya kita selalu sehat, selalu terlindungi oleh Yang Maha Kuasa, sehingga betul-betul Jakarta bisa keluar dari pandemi ini dan kita bisa beraktivitas seperti yang biasa lagi. Itu, dan perlu juga saya tambahkan satu lagi, bahwa kegiatan Musrembang kali ini, info banknya itu belum ada. Sehingga usulan-usulan ini masuk dan bisa menjadi usulan langsung kalau memang ada yang sangat urgent, bersurat ke lurah, nanti kami tindak lanjuti ke kasatper yang terkait masalah usulan dari warga. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Camat sudah hadir ikut dalam Musrembang Kelurahan Manggarai Selatan. Terima kasih banyak Ibu Dewan Kota, dan terima kasih banyak dari Suban Peko Jakarta Selatan yang berkenan untuk setia sampai selesai nanti kegiatan ini untuk hadir. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lurah telah menyampaikan paparan terkait dengan Musrembang tahun 2021 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta, untuk kita sebelum masuk pada acara selanjutnya, mari kita dengarkan dulu dari Suban Peko yang diwakilkan oleh Bu Saria. Silakan, kami persilakan, ada sambutan atau arahan. Baik, mohon izin Pak Camat, Pak Lurah, Ibu Dekot, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ketua RW, pendamping, serta warga Kelurahan Manggarai Selatan. Mohon izin, saya Saria, mohon izin mewakilkan dari unsur Suban Peko. Yang mungkin akan saya sampaikan, pertama, saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk jajaran warga dan jajaran aparat di Kecamatan Tebet dan Kelurahan Manggarai Selatan, karena alhamdulillah dalam prosesnya, dalam mulai rembuk pramusren, semuanya difasilitasi kelurahan dengan cara daring juga, dengan tetap mengutamakan prokes, alhamdulillah. Proses penginputan oleh pendamping serta proses survei udah belum Pak ya? Ada beberapa sudah Bu. Ada beberapa sudah survei, alhamdulillah. Monitor juga saya di grup PRRW Tebet. Terima kasih juga nih supportnya dari Pak Afian untuk terus memfasilitasi saya dengan RW dan dengan kelurahan untuk proses musren. Dari beberapa usulan yang sudah masuk, mohon izin nanti dibantu klarifikasi dan verifikasinya oleh teman-teman tim teknis dengan tetap mengacu kepada template rembuk RW yang sudah sama-sama kita pedomani. Hanya beberapa hal yang yang perlu saya sampaikan. Mungkin pertama terkait capcip, terima kasih unsur studi perumahan sudah hadir. Mungkin nanti unsur studi perumahan dapat memberikan penjelasan bila ada pertanyaan terkait capcip. Terus yang kedua terkait usulan yang sifatnya alat-alat kesehatan. Jadi mengacu kepada template, mohon izin unsur Puskesmas Tebet. Usulan-usulan itu KPD tujuannya adalah benar, yaitu Puskesmas Tebet mohon nanti disesuaikan saja antara kebutuhan serta kapasitas anggaran yang ada. Mohon difasilitasi seperti itu. Selanjutnya untuk usulan yang berbau-bau olahraga, sarkas olahraga, mohon izin nanti di sini mungkin ada Pak Fasa ya, bisa secara detail teknisnya menceritakan atau memberikan verifikasi terhadap usulan dan apa-apa saja yang perlu dipenuhi seperti itu. Mohon izin, mudah-mudahan sama seperti yang tadi Pak Camat sampaikan di awal, memang dalam pelaksanaan musrenbang dan participatory planning secara keseluruhan memang kita masih
terus mencari proses dan bentuk yang lebih baik. Dan kami di sini memohonkan dukungan dari Ibu Bapak sekalian untuk proses itu. Memang pada tahun 2020 banyak asmas yang kita rencanakan, banyak yang terdampak refocusing, mohon izin Ibu Bapak. Karena memang kondisi pandemi ini juga mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan dan pola belanja Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu. Mohon izin unsur kelurahan nanti tolong dibantu terkait administrasinya, baik dari absen, berita acara, serta proses penginputan hasil verifikasi musren ini di sistem e-musren. Untuk selanjutnya kita lanjutkan nanti ke tahapan musren kecamatan. Dari saya sekian yang dapat saya sampaikan. Mari mungkin bisa langsung lanjut dengan pembacaan usulan serta verifikasi dari tim teknis seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saria. Baik Bapak Ibu para peserta Musrenbang yang saya banggakan, terutama untuk para ketua RW, bahwa usulan yang tadi disampaikan Pak Lurah, usulan untuk Musrenbang tahun ini Kelurahan Manggarai Selatan berjumlah 115 usulan. Ya. Tadi disampaikan juga bahwa dari SDA ada 59, Bina Marga 31, di Sub 4, Naker Trans 19, Olahraga, Pemuda dan Olahraga 1, dan Balai Pusat Pelatihan 1. Jadi semua ada 115. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tim teknis tingkat kecamatan, ya, karena kami ada dari 15 usulan itu diusulkan ke 6 SKPD, ya. Jadi kami mohon SKPD yang terkait dengan usulan-usulan kita dapat menyampaikan masukan dan arahan. Ya, saya ulangi lagi bahwa di sini ada dari Sudin Sumber Daya Air, Bina Marga, Dishub, Naker Trans, Pemuda dan Olahraga, dan Pusat Pelatihan Ketenagakerjaan Daerah. Ya, jadi kami akan minta dari para dari sudin-sudin terkait untuk menyampaikan. Yang pertama kami mohon dari Sudin SDA, karena ini banyak usulannya, ada 59 usulan, mohon masukan dan arahannya. Silakan dari SDA perwakilan. Ya, izin Pak Lurah dan Pak Camat dan para Pak RW Manggarai Selatan untuk pengajuan peningkatan saluran di Musrembang ini bisa Pak RW atau ini diajukan ke Musrembang 2021. Tapi untuk masalah pemeliharaan, pengurasan atau pemasangan tutup itu nggak usah pakai Musrembang Pak Lurah atau Pak RW. Jadi bisa langsung bersurat aja ke kecamatan atau ke SDA kecamatan untuk ditindaklanjut gitu kan, untuk pemasangan tutup atau pemeliharaan atau pengurasan saluran. Tapi untuk masalah MHT, itu kita masih koordinasi dengan pihak Bina Marga, itu tupoksinya kemana gitu kan, jadi biar nanti ada kejelasan. Dan untuk yang di CAP dan CIP, itu Pak RW bisa bersurat langsung ke Dinas Perumahan. Udah gitu aja sih Pak Lurah. Terima kasih dari Sudin SDA. Jadi Pak RW, kalau nanti tanya jawab, nanti akan kita buka ya sesi tanya jawab. Untuk sementara kita dengarkan dulu dari penjelasan dari Sudin Teknik terkait ya. Kami mohon kejadian yang kedua dari Bina Marga, ini ada 31 usulan yang disampaikan. Mohon arahan. Baik Pak. Ya, silakan. Ya baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Camat, Pak Lurah, salam hormat kepada Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya Heri, Kasatpel Bina Marga, dalam hal ini untuk merekap usulan Musrembang terkait Bina Marga. Untuk usulan Bina Marga ada dua macam. Pertama terkait dengan PJU. Untuk usulan PJU ini dapat saya laporkan lagi tahap survei lokasi, ada kurang lebih ada
ada 6 usulan. Intinya di kami sekarang dari usulan yang 6 ini, di kami sebenarnya tahun ini ada pengadaan lampu. Untuk pengadaan tiang-tiang baru itu kita teruskan di 2021. Tetapi kalau cuma untuk penggantian lampu dan perawatan itu bisa kita anggarkan di tahun ini karena kita di tahun 2021 ini udah ada anggaran pengadaan lampu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk PJU. Kemudian untuk usulan perbaikan jalan dalam hal ini pengaspalan tadi udah dilakukan survei lokasi bersama tim kelurahan, di mana dari hasil survei lokasi itu ada beberapa lokasi yang secara luasannya kecil atau bisa dikerjakan oleh pihak kelurahan ataupun nanti kami bantu dengan Satgas Bina Marga. Kemudian untuk lokasi yang tadi disurvei bisa kita teruskan di 2021. Kemudian dari usulan Bina Marga tersebut pun ada beberapa lokasi yang masuk di CAP atau CIP. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman dari Sudin Perumahan karena terkait dengan Pergub 90 bahwa RW yang ada di Pergub 90 tersebut nanti ada kewenangannya di Sudin Perumahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Sudin Bina Marga, Pak Heri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami mohon dari Sudin Perhubungan untuk masukan atau arahan terkait dengan usulan. Ada 4 usulan dari Kelurahan Manggarai Selatan. Silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Kepala Suban Peko atau mewakili Pak Camat, Pak Dewan Kota, para Kasatpel, Kasatlak, Kasatgas, Babinsa, Bimas, dan para Ketua RT RW yang kami hormati. Ada 4 usulan yang sudah kami survei, Pak. 4 usulan ini, yang pertama adalah di Jalan Sawo 4, depan Sekretariat RW 7 Kelurahan Manggarai Selatan. Yang kedua, pertigaan antara Jalan Rusa dengan Jalan Sawo. Permintaannya cermin ini, Pak. Kami teruskan dikarenakan jalannya lebar, Pak, ini, Pak. Terus yang kedua, yang ketiga, Jalan Manggis 6, RT 12, RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan. Ini 2, Pak. Yang ujung gang 1, yang ujungnya lagi 1. Jadi 1 RT ada 2. Itu gangnya kecil, Pak, jadi kami tidak diteruskan karena jalannya jalan MHT. Mungkin itu aja, Pak. Dari 4 usulan ini, ada 2 yang tidak diteruskan karena jalannya merupakan jalan MHT. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya dari Satpol Disub, Pak Didi. Baik, nanti kita akan tanya jawab Pak RW, tapi kita akan lanjut dulu dengarkan dari Naker Trans, dari olahraga dulu nih, ada pemuda dan olahraga, ada 1 usulan dari Kelurahan Manggarai Selatan. Mohon izin untuk penjelasannya, arahan terkait dengan usulan 1. Silakan, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Halo. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Pak Camat, para peserta Musrenbang Kelurahan Manggarai Selatan, bahwa saya informasikan bahwa usulan yang setelah saya sampaikan ini nanti akan saya teruskan ke Sudin, Pak. Itu. Halo, Pak. Ya, Pak. Ya. Halo. Halo, Pak. Ya. 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 Mohon maaf. Ada. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak. Mohon izin Pak Camat dan para peserta rapat Musrenbang sekalian sampaikan bahwa
usulan saya sudah koordinasi dengan Sudin Selatan bahwa hasil musrenbang yang usulan musrenbang itu akan tetap kita lanjutkan, Pak. Gitu, Pak. Baik. Ya. Untuk persyaratan gimana Pak Firja? Ya kalau persyaratan ya kalau itu mohon izin Pak. Kepemilikannya pribadi Pak. Halo? Kepemilikannya ya, Pak, pribadi Pak. Ini kalau kepemilikan pribadi, saya minta surat pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut bisa digunakan oleh masyarakat selama 5 tahun, Pak. Baik. Jadi nanti dari pemilik tanah melampirkan fotokopi KTP dan situ nanti harus ada saksi-saksi, Pak. Baik. Saksi-saksi nanti mengetahuinya menyetujui pemilik lahan, saksinya RT RW. Ya. Terus nanti setelah setelah musren ini nanti saya akan ambil suratnya, Pak, surat nyataannya, Pak. Baik, ya. Mohon Pak RW yang mengusulkan tolong nanti siap-siap ya surat pernyataan atau perjanjian ya dengan pemiliknya. Ya. Ya, lanjut Pak bisa. Ya itu aja Pak. Kalau itu lahan di lahan pribadi saya hanya minta surat pernyataan aja dari pemilik tanah sama saksi-saksi aja Pak, sama surat persetujuan. Itu kalau dan nanti persetujuan itu di atas materai ya Pak? Iya. Baik. Ya. Itu saja Pak Firja. Ya udah itu aja Pak. Di Satpel Pemuda dan Olahraga. Baik, izin Pak Camat bahwa terkait dengan usulan-usulan kemarin kita udah musrenbang, kita sudah dengan Pak RW udah menyampaikan usulan-usulan, kita udah Pak Lurah sudah paparan terkait dengan usulan-usulan. Maka hari ini untuk musrenbang kita hanya nanti ada arahan atau masukan dari SKPD teknik terkait dengan usulan-usulan, karena dari Satpol teknik terkait kita juga sudah menyampaikan usulan-usulan rembuk RW di Kelurahan Manggarai Selatan. Jadi dari Kasatpol sudah pegang juga terkait dengan usulan-usulan kita, rekapan usulan kita Pak. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk ini dari Nakertrans ada 19 usulan ya terkait dengan pelatihan-pelatihan, baik ada SIM A dan lain-lain. Kami mohon dari perwakilan dari Nakertrans, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, persilakan. Silakan dari Nakertrans, ada yang mewakili? Baik, untuk menunggu dari Nakertrans, dari PPKD, ada PPKD, izin dari PPKD. Ini ada usulan satu dari Kelurahan Manggarai Selatan terkait dengan pelatihan. Baik, belum ada dari PPKD. Baik, Bapak Ibu sekalian, para Ketua RW, tadi telah dengarkan penjelasan dari beberapa terkait dengan teknik, dan untuk sementara Pak RW, untuk sementara dari Sudin terkait lagi melakukan survei lokasi ya untuk mengecek volume dan titik lokasi usulan-usulan dari tiap RW. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan CAP atau CAP yang ada di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan, kami mohon dari Sudin Perumahan yang mewakili untuk memberikan penjelasan atau sambutan terkait dengan CAP ini. Kami persilakan Bu dari Sudin Perumahan. Baik Pak, mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Estri mewakili dari Sudin Perumahan. Selamat siang. Mohon maaf Bapak, terdengar suaranya? Dengar Bu, dengar.
Baik, saya dengan Estri Pak dari Sudin Perumahan Ya. mau menjelaskan mengenai lokasi yang masuk dengan kegiatan kami. Ya. Itu memang ada 2 RW di Manggarai Selatan, itu ada RW 2 dan RW 5. Itu Ya. masuk kategori sangat ringan, Pak. Ya. Untuk saat ini untuk Manggarai Selatan bisa masuk ke dalam kegiatan kami yang gelondongan. Ya. Itu nanti bersurat saja melalui kelurahan ditujukan ke Sudin Perumahan, Pak, begitu. Ya. Tapi untuk kegiatannya hanya untuk pekerjaan saluran dan jalan lingkungan saja yang bisa kita akomodir, Pak. Ya. Lalu karena bersurat itu karena kita melihat dari prioritas, Pak, skala prioritas kegiatan, karena banyak wilayah juga yang banyak yang mau diperbaiki juga. Nanti kita akan, kalau sudah bersurat, kita akan turun ke lapangan untuk survei, lihat lokasinya, Pak. Kita tetap lihat skala prioritasnya, begitu. Baik. Untuk lokasinya, nanti diharapkan sih yang memang betul-betul aset Pemda. Kalau memang itu tidak aset Pemda, ya seperti yang lain, Pak, ada surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai, begitu. Baik. Ya, cukup, Pak. Seperti itu saja. Ya, baik Bu Estri ya. Bu, terkait dengan CAP untuk wilayah Kelurahan Manggarai Selatan, ada 2 RW ya Bu ya, RW 2 sama RW 5. Jadi untuk usulan yang dilaksanakan nanti untuk dari Sudin Perumahan itu terkait dengan saluran air dan jalan ya Bu? Betul Pak. Kalau untuk sapu tank komunal gimana Bu? Masuk nggak Bu? Di tank komunal kita memang terbentur sama anggaran, Pak. Jadi memang kita prioritaskan untuk jalan dan saluran dulu begitu. Saluran ya? Iya. Oke. Baik. Ada lagi dari Sudin-Sudin terkait untuk penambahan ya, terkait karena di Kelurahan Manggarai Selatan ada 6 yang berhubungan dengan Sudin terkait. Coba yang tadi dari Naker Trans, ada Bapak Ibu yang mewakili dari Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena ini ada 19 usulan. Belum ada ya. PPKD, ada yang mewakili dari PPKD? Belum ada ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta musrenbang yang berbahagia, ya tadi telah disampaikan dari Sudin-Sudin terkait, ya teknik terkait dengan masukan-masukan atau usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan. Baik, kita masuk untuk selanjutnya. Acara selanjutnya nanti kita masuk pada tanya jawab ya. Jadi kami mohon nanti perwakilan-perwakilan ya dari tiap RW, ada yang mewakili, juga ada perwakilan dari Karang Taruna, PKK ya, untuk menyampaikan atau bertanya terkait dengan kegiatan musrenbang pada siang hari ini. Kami persilakan dari Pak RW, ada yang mau menyampaikan? Ya. Atau yang ada aja Pak, siapa aja? RW 1 ada RW 1? RW 2? Ya. Silakan Pak RW 2. Nih ya, terima kasih Pak. Ini Pak RW. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati dari Suban Pengko, Jakarta Selatan, yang saya hormati Bapak Lurah beserta jajaran, Ibu Dewan Kota, Ibu Lasmi yang saya hormati, para Kasatpel dan para peserta Zoom meeting hari ini. Terima kasih atas kesempatannya siang ini. Saya cuma ingin menanggapi tadi dari Bu Estria, Sudin Perumahan, kalau adanya adalah RW 2 dan RW 5 itu masuk di dalam CAP. Dan
memang yang kami usulkan tetap pada seperti yang tahun-tahun sebelumnya, itu adalah saluran air dan jalan, infrastruktur jalan yang sudah ini. Akan tetapi ada satu usulan langsung yang terkait dengan jalan tersebut adalah pagar BRC yang di sepanjang pinggir kali. Kelihatannya pagar BRC ini sudah umurnya sudah lumayan lama dan kita pernah bersurat. Waktu itu masih ingat sama Ibu Eva kalau tidak salah, memang untuk pagar BRC sudah tidak ada lagi di template ini. Kita pernah mengusulkan itu rail guard namanya, tapi di perhubungan katanya kalau rail guard itu hanya tingginya 1 meter. Sementara kalau pagar BRC yang kita butuhkan adalah tingginya ya kurang lebih hampir 2 meter. Nah, apakah ini pagar BRC bisa masuk ke kategori yang jalan lingkungan tadi perbaikan? Ini yang pertama. Terus kalau mengenai saluran air, kalau saluran airnya itu di Jalan MHT, apakah itu juga sudah tercakup? Jadi saya sih berharap kita tidak perlu ada surat lagi. Kalau nanti saya bersurat lagi, karena sampai saat ini saya belum pernah terima yang namanya kalau R2 dan RW2 itu masuk ke dalam CAP, karena kita belum pernah terima itu suratnya. Jadi apa-apa yang akan dikerjakan itu belum ada. Itu. Sementara itu aja Pak pertanyaannya dari saya. Mudah-mudahan kalau memang masuk dalam CAP, artinya ini bisa segera dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak RW. Baik, untuk Ibu Estria dari Perumahan, silakan untuk menjawab. Baik, mohon izin Pak. Ya, menjelaskan pertanyaan Bapak RW 2. Jadi kami di perumahan itu ada 3 program Pak. 1 CAP, kedua CIP, dan satu lagi itu pekerjaan gelondongan, itu fisik. Kalau CAP itu perencanaan yang dilaksanakan tahun ini, fisiknya akan dikerjakan di tahun mendatang. Kalau untuk pekerjaan gelondongan, itu kita kerjakan di tahun ini Pak. Tapi karena banyaknya lokasi yang perlu diperbaiki juga, jadi kami melihat dari skala prioritas. Kita lihat dari lokasinya seperti apa. Kalau memang dia butuh cepat, itu akan kita dahulukan, begitu Pak. Jadi makanya kenapa kita perlu bersurat kembali ke kami, biar kami segera tindak lanjut. Kalau memang itu perlu dikerjakan saat ini juga. Jadi kalau menurut saya tetap bersurat Pak untuk yang tadi saluran ya begitu. Kalau untuk yang pagar BRC pinggir kali itu memang tidak termasuk di dalam kegiatan kami. Mungkin bisa ditindaklanjut dan SK begitu karena di pinggir kali ya. Gitu sih Pak penjelasan dari kami. Jadi kalau memang perlu sekali salurannya dan memang di situ banjir atau ada hal lain, bisa langsung bersurat ke kami, ke Sudin Perumahan, nanti bisa kita langsung survei Pak, biar kita lihat lokasinya seperti apa. Begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Artinya begini, mohon maaf, menanggapi sedikit. Kalau pagar BRC ini karena saya lihat di Sudin Tata Air juga nggak ada juga. Jadi nanti kemana nih? Sementara kan ini adalah kita untuk pengamanan warga yang lalu lalang di sekitar jalan. Apalagi di depan itu ada sekolah SD yang mungkin masih anak-anak kecil. Jadi saya harap ini untuk tingkat keamanannya juga di wilayah kami. Jadi jangan sampai hal-hal itu sudah terjadi, baru kita kerjakan. Saya harap kalau memang harus bersurat, apakah BRC ini tetap ada, disediakan oleh, saya nggak tahu dari mana, atau memang tidak sama sekali, gitu loh. Itu aja. Kalau memang tidak ada, ya kami akan upayakan swadaya masyarakat, begitu aja. Ya, terima kasih. Iya Pak. Jadi
Jadi memang kalau dari Sudin Perumahan itu untuk pagar BRC tidak bisa dikerjakan Pak, memang tidak ada di kami begitu. Mungkin ada Sudin lain yang bisa menanggapinya begitu Pak. Kalau dari Sudin Perumahan memang tidak ada. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak RW dan dari Sudin Perumahan. Untuk Sudin teknik terkait, apakah ini kita bisa mengajukan untuk usulan langsung dari RW 02 untuk pagar BRC ini? Belum. Ada masukan dari Sudin-Sudin yang terkait? Baik, untuk sementara kita lanjut dulu ya. Ada lagi pertanyaan dari RW? RW 5, silakan Pak RW 5. RW 5 Pak, RW 5 Pak. Ya. RW 5. RW, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Pak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Lurah beserta jajarannya, Dewan Kota, Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini. Yang perlu saya sampaikan di sini Pak, mengenai masalah wilayah RW 05, khususnya mengenai masalah penutupan gok dan saluran air. Karena kebanyakan yang di RW 5 itu Pak, kalau hujan deras itu banyak yang wilayah-wilayah yang banjir Pak. Seperti RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 6. Itu karena salurannya kecil. Kemudian ada dataran tinggi seperti RT 2 kan tinggi, sementara RT 2 itu RT 2, RT 3, RT 6 itu kan rendah Pak. Nah, akhirnya kalau hujan gede itu akhirnya banjir. Nah, karena wilayahnya agak-agak ini salurannya kecil. Kemudian juga seperti RT 8 itu yang berapa saya usulkan itu udah masuk ke 3 tahun. Masuk 4 tahun sampai 1 tahun ini. Itu belum pernah terlaksana, Pak. Akhirnya permasalahan-permasalahan itu tidak bisa selesai. Nah, di mana karena saluran itu kan saluran pipa gede, Pak. Nah, akhirnya air nggak ketampung. Nah, kalau memang CAP tadi Sudin Perumahan menyampaikan seperti itu, ya suratnya kira-kira di mana aja yang harus diperbaiki, itu yang harus diusulkan gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW ya. Untuk SDA silakan ada masukan terkait dengan pertanyaan dari RW 05. Ya. Hilang. SDA ya, Pak. Yang mewakili dari SDA. Halo. Halo. Ya. Satu lagi Bob ada ya. Pak, terdengar? Ya, silakan. Ya dengar Pak, dengar. Ya. Mohon izin Pak RW, Pak Lurah beserta staf terkait RW 5 ini kalau tidak salah masuk program CAP juga ya di Pergub 90. Iya, Pak. Ya, betul, ya, Pak. mungkin oleh Bu Sudin Perumahan bisa dijelaskan terkait masalah pembangunan saluran di lokasi tersebut. Iya, baik Pak. Ujung udah ada belum? Baik, saya izin menjelaskan Pak untuk RW 5. Iya Bu. Ya, jadi untuk RW 5 memang masuk kegiatan di Sudin Perumahan Pak. Itu mencakupnya untuk seluruh RT yang berada di RW 5. Begitu. Jadi kalau memang diperlukan di RT 1, 2, 3, dan 6, itu boleh seluruhnya bersurat ke kami melalui kelurahan, disertakan foto ya Pak. Nanti biar kita langsung turun ke lapangan untuk survei. Begitu. Ke Sudin Perumahan. Oke Bu, Terima siap. kasih Pak. Ya, Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu, Pak RW ya. Jadi nanti
lampirkan foto, kita nanti buat surat dari kelurahan terkait dengan 2 wilayah RW yang masuk dalam CAP. Nanti kita akan bersurat untuk lokasi-lokasi yang memang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan saluran maupun jalan. Ya Pak RW ya. Ya, iya Pak ya. Kasih Pak. Selanjutnya ada lagi? Siapa? Silakan Pak RW 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Camat beserta jajaran, Pak Lurah beserta jajarannya, Pak Saiful, Bu Dewan Kota, teman-teman RW Kelurahan Manggarai Selatan. Untuk RW 8 pada musrembang kali ini kita mengusulkan ada 9 usulan yang dengan kita bagi infrastruktur untuk saluran air ada 4, terus infrastruktur jalan itu ada 3, dan pelatihan. Di mana ini keterkaitan saluran air sama dengan RW 5, bahwa ini sudah susah bilangnya, mungkin lebih dari 5 tahun kita selalu usulkan. Di tahun-tahun sebelumnya selalu kita usulkan dari RT 1 sampai istilahnya Sawu 4 Ujung sampai Swadaya 1 Ujung. Yang totalnya Pak Saiful juga sudah masih ingat barangkali kurang lebih 675 atau 25. Nah, untuk tahun ini karena sudah sekian tahun kita boleh dikatakan belum berhasil, makanya kami potong untuk di Jalan Rusa dari depan Sekretariat RW 7 sampai ke dekat Musola Al-Hidayah. Kalau seperti apa saran dari perumahan, itu kalau memang kita bersurat, walaupun usulan kami ini, kami siap usulan bersurat langsung yang 675 itu Pak. Tapi oke, jadi usulan kami ada itu 3. Kenapa ini yang kami utamakan? Karena kalau musim hujan ini air dari RT 4, RT 14, RT 3 itu udah nggak nampung, terus banjir ke jalanan Pak. Samping sekolahan SMP Asapiyah itu meluap akhirnya naik ke jalan. Karena ya saluran itu sudah ya sudah sekian puluh tahun dan kita usulkan juga tidak berhasil. Mungkin itu 1. Yang kedua, keterkaitan infrastruktur jalan, di mana gang-gang di wilayah RW 8 mohon izin dengan adanya program kemarin proyek dari Damkar ke pusat, karena ada titik iklannya semua gang digali terus diaspal kembali Pak. Nah terus ini yang kita usulkan karena tidak masuk di proyek Damkar pusat, yaitu yang berada di RT 5 dan RT 14 itu di Rusa 3 dan Rusa 4. Jadi saya mohon karena ini sudah boleh dikatakan banyak berlubang dan lain-lain ya, untuk kali ini mohon kalau boleh dikatakan dari Sudin itu skala prioritas, mohon mumpung ada Pak Camat ini termasuk skala prioritas Pak. Yang keterkaitan infrastruktur tadi kayaknya udah dijawab dari Disub
keterkaitan ada usulannya di depan Sekretariat RW 7 karena itu kami sangat mengharapkan itu ada kaca cembung karena pas belokan itu sudah beberapa kali terjadi tabrakan atau senggolan antara motor dengan motor dan ada mobil dengan motor karena itu kalau kita dari Jalan Rusa mau dari timur mau ke Saharjo melewati Jalan Sawo 4 itu kita belok kanan itu nggak terlalu terlihat gitu. Jadi sering terjadi kecelakaan maupun yang mau ke kanan ke Pasar Kaget atau ke wilayah Jalan Manggis. Yang selanjutnya adalah ketenagakerjaan yaitu pelatihan si mobil atau mengemudi. Mungkin demikian dari kami RW 8. Terima kasih Pak. Jadi mohon khusus yang dari saluran air, mengingat ini juga musim hujan, saya mohon dengan segala hormat, sekaligus ini ada Pak Camat, mohon dapat dibantu untuk karena ini sudah sering kali boleh dikatakan udah berapa tahun kita selalu usulkan. Kalau mungkin tahun 2020 tidak terlaksana, kami memahami karena dengan adanya pandemi di semua kementerian maupun Pemda DKI dananya banyak dialihkan sebagian untuk penanganan COVID. Walaupun seperti yang Pak Lurah sampaikan tadi, pemerintah sudah berupaya kayak apa, tapi warga kita masih banyak yang terpapar. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RW atas masukan. Silakan dari SDA ada tambahan atau masukan? Terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatannya. Halo. Ya, silakan. Terkait kesempatannya, mungkin untuk pembangunan saluran sebelumnya kita melihat dari skala prioritas dulu ya Pak. Mungkin di sebelumnya di tahun 2020 di RW 6 sama RW 2 itu ya Pak ya, SDA masuk karena pada hal-halnya di situ membahayakan. Ya mungkin nanti usulan Bapak yang di RW 8 ini kita kembali tinjau dan nanti tim teknis yang akan menentukan terkait hal tersebut akan dibangun atau tidak. Baik, terima kasih ya dari SDA. Jadi Pak RW ini usulan ya untuk usulan RW 8 ini akan pelaksanaan di tahun 2022 ya. Ini udah masuk ke musrenbang. Yang mudah-mudahan diteruskan ya nanti mudah-mudahan direalisasi. Terus dari tim survei juga nanti akan kita turun lagi cek untuk wilayah-wilayah RW 08. Karena masih beberapa RW yang belum juga dilakukan survei lokasi Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful. Cuma dari SDA jangan. Silakan. Ada lagi? Kami dari RW 7 Pak. Oh, silakan Pak RW 7. Yang kami hormati Bapak Camat beserta jajarannya dan Bapak Lurah beserta jajarannya, serta seluruh peserta Musresbang Kelurahan Manggarai Selatan saat ini. Kami dari RW 7 di samping usulan telah diinput para RT kami juga telah menyampaikan 3 prioritas ya, yang telah kami sampaikan ke kelurahan. Itu jelas Pak, sudah Pak, yang kami usulkan merupakan juga kegiatan tahun lalu yang belum diakomodir ya Pak ya. Jadi ada perbaikan jalan oleh Bina Marga dan saluran air oleh Dinas SDA. Satu lagi, pemasangan kaca cembung kemarin sudah disurvei oleh Dinas Perhubungan. Itu tadi disampaikan akan diteruskan karena itu bisa, karena itu jalannya MRT. Jadi ini udah jelas Pak usulan kami, cuman seperti kami sampaikan di dalam Pramusresbang kemarin Pak, kami mengusulkan itu
supaya pembangunan Karang Taruna, Pak, itu mohon di usulan ini bisa berjalan lagi, karena usulan ini bukannya baru ya Pak ya, ini tahun 2019 dulu sudah akan dibangun, cuman karena masalah waktu itu kalau nggak salah itu masalah target penerimaan kurang, jadi agak ketunda pembangunan Karang Taruna ini yang sebenarnya udah diprogramkan itu. Di tahun 20 pun ya karena COVID nggak ada lagi. Mohon sekarang bisa diusulkan kembali Pak untuk pembangunan Karang Taruna ini yang ada di RW 07 ini. Terus tambahan satu lagi ini Pak, pengadaan ini Pak olahraga ini Pak, pengadaan meja tenis meja Pak. 1 buah Pak kalau bisa ditambahkan lagi Pak. Iya. Jadi itu usulan kami. Jadi pertama yang untuk Karang Taruna bisa dibangun sesuai yang telah diprogram 2019 kemarin. Terus tambahan 1 kami mohon untuk pembinaan generasi muda nih pengadaan alat olahraga, pengadaan lapangan meja tenis meja Pak. Itu saja Pak dari RW 07. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak RW. Jadi ya terkait dengan usulan yang Pak RW sampaikan, ya alhamdulillah ada beberapa yang sudah disurvei ya terkait dengan pemasangan cermin ya dari Dishub sudah cek lokasinya. Dan usulan yang memang Pak RW sampaikan ini masukan buat Kasatpol Sosial ya, apakah kita bisa ajukan melalui usulan langsung atau bagaimana terkait dengan usulan pembangunan SKKT dan dari Satpol Olahraga Polra terkait dengan pengadaan tenis meja. Kami persilakan yang dari Sudin Satpol Sosial dan Satpol Olahraga. Satpol Sosial silakan. Ada yang mewakili? Atau Satpol Olahraga dulu? Apa dia? Satpol Olahraga. Ya, siap. Mohon izin. Ya, silakan. Mohon izin Pak Lurah, Pak Saiful, tadi saya sudah mendengarkan. Saya untuk lapangan olahraga itu kan yang di Gang Manggis ya Pak ya, Pak Saiful ya? Iya benar, yang di Gang Manggis. Kalau yang pertama ya, yang tadi? Ya, itu kan sudah saya kan 35 meter persegi. Ya, siap. Itu kan sudah saya sampaikan pertama. Yang kedua tadi kan ada usulan tambahan nih, ada penambahan 1 meja pingpong yang untuk di Gang Manggis itu Pak ya? Ini di RW 07. Iya, maaf. Ya, mohon izin Pak Lurah, Pak Saiful, kalau dalam proses begini masih bisa ada ini perubahan lagi nggak Pak? Karena saya nggak tahu nih teknisnya bagaimana. Nanti kalau ada tambahan bisa kita masuk untuk usulan baru Pak. Kalau nanti gitu. Di tingkat kelurahan ada, bisa diajukan. Terus Pak, mohon izin Pak, nanti kalau dari untuk untuk tenis meja usulan nanti itu dibuatin proposal ya Pak? Buatin proposal. Berarti usulan langsung dong Pak Firja? Ya bisa, masukin langsung juga. Lebih baik masuk langsung aja Pak. Ya, usulan langsung aja ya. Ya, langsung aja. Nanti Bapak tolong dari RW. Izin Pak Lurah, ya, Pak Farsa izin. Ya. Kalau terkait usulan meja tenis meja ya tadi ya. Iya. Kalau memang sudah diusulkan di Musren, lewat Musren aja kali ya. Oh, lewat Musren. Ya udah, nggak apa-apa. Iya kan ada di template Pak Farsa. Udah diusulin belum ya Pak Lurah? Tapi Pak Lurah bisa ngulang lagi kalau emang. Tenis meja belum Bu, yang tenis meja baru. Tambahan Bu. Oh bisa, tambahan. Pak Lurah bisa nginput di fase sekarang. Iya, ini baru diusulin sekarang. Ya. Jadi bisa masuk di. Ya, berarti di usulan Musren aja Pak, nanti yang input Pak Lurah. Oke, nanti yang input kita ya Bu. Usulan Pak Lurah, tapi tetap dilengkapi proposal seperti yang tadi Pak Farsa sampaikan Pak. Oke Bu, ya terima kasih Bu Sofia. Gitu ya, kelengkapan adminnya ya Pak. Makasih. Izin Pak Farsa. Ya. Baik ya, Pak RW 07 ya. Nah, untuk dinas sosial gimana nih yang terkait dengan usulan pembangunan SKKT? Ada dari Sudin Sosial? Itu di belakang. Ada?
Ya Bu, untuk penjelasan dari Subhan Peko untuk dari pertanyaan dari RW 07 ini kan untuk Sasana Krida ini bisa kita ajuin masuk dalam usulan langsung atau gimana Bu? Oh, Bapak izin kalau SKKT kebetulan itu kan bukan ranahnya Musrenbang ya Pak ya, bukan template di Rembuk RW. Ya. Mungkin yang terkiti itu sebenarnya Sudin Sosialnya sendiri sudah punya rencana tuh Pak, SKKT mana saja yang potensial untuk direvitalisasi dan lain sebagainya. Bila salah satu RT di Kelurahan Mangsel ada yang mengusulkan dan membutuhkan itu, mungkin izin Pak Lurah bisa koordinasi dulu atau bersurat nanti ya follow up-nya ke Sudin Sosial Jakarta Selatan, seperti itu Pak. Baik. Jadi nggak perlu kita masuk ke... Jangan di mekanisme, nggak usah di mekanisme musren dan jangan diusulan langsung sih, biar komunikasi baik. Sudinnya Jadi kita aja. bersurat aja. Nah, Pak RW ya? Ya, komunikasi dulu ya Pak, komunikasi Ya, dulu Pak. ke Sudinnya ya. Oke. Ini sebenarnya usulannya pelaksanaan pembangunnya dulu udah akan direalisir tahun 2019 sebetulnya, cuman ketunda karena adanya target pendapatan Pemda nggak tercapai, jadi ini agak ketunda. Sebenarnya akan direalisasikan itu 2019. Ini SKKT ya Pak? Iya betul. Ya. Oh ya udah. Nanti izin Pak Lurah bisa komunikasi lagi kali ya ke Sudin Sosial ya, follow up pasca refocusingnya seperti apa. Ya mudah-mudahan nanti kita usahakan Bu, nanti kita bersurat tahun ini ya terkait dengan usulan karena pernah diusulkan untuk akan dilaksanakan tapi kenyataannya terundur atau gimana gitu. Refocusing ya? Oke, siap. Terima kasih ya Bu. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada RW 6 Pak. RW 6. Ini pendampingnya ada. Silakan Pak RW 06. Oh Pak ILMK, silakan Pak ILMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Lurah dengan jajarannya, dengan staf untuk dari tim Dinas Perumahan. Saya mau menanyakan masalah ini aja, usulan yang saluran air. Sedangkan saya tadi monitor itu di Dinas Perumahan itu di RW 2 sama RW 5 sama sekalian pagarnya itu Pak. Sebenarnya sih itu usulan-usulan yang berbarengan Pak dari RW 2 dengan RW 6 gitu. Untuk saluran airnya juga emang sangat membutuhkan sekali nih sehubungan dengan curah hujan agak tinggi ini. Saya baru kemarin juga melihat itu di saluran udah pada longsor Pak. Saya minta tolong untuk diprioritaskan untuk di RT 2 dan RT 3-nya itu. Karena dia udah terlalu ngembang banget kalau di RT 3. Mengarah tempo hari sih udah ke SDA. Tapi saya tadi monitor lagi ada di Dinas Perumahan. Ya bisa mohon dibantu itu Pak untuk saluran airnya. Karena itu udah cukup lama juga. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak LMK ya terkait dengan usulan ini sama RW 02 yaitu pemasangan pagar ya bersih. Itu minta petunjuk Bu dari Subhan Peko. Ini kita ajuin untuk usulan langsung aja kali Bu ya, karena di template nggak ada untuk pagar bersihnya Bu. Silakan Pak. Kalau memang tidak ada di template usulan langsung saja Pak. Oh, baik, nanti kita buat proposal ya Pak RW nanti Pak LMK RW 02 sama RW 06 nanti tolong untuk proposal nanti akan kita ajukan di usulan langsung ya terkait dengan pagar WC. Baik, ada lagi atau cukup? Cukup ya Bapak Ibu ya. Halo. RW 1. Wah, masih ada. Silakan Pak Bunan. Di sini ada juga. Maaf saya agak terlambat karena beda ID, namun saya berusaha hadir dapat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Lurah sama Dekot, Pak ID Pak
air, dinas peralatan air. Untuk RW 1, tadi Pak Ujang sudah berusaha connect, tapi tidak berhasil. Jadi saya merasa sebagai pendamping, yang penting hadir dalam meeting ini. Saran saya hanya segera dilaksanakan, karena tempat saya sering banjir, Pak. Kesian warga saya, Pak, banjir, supaya pemerintah maupun Musrembang ini melaksanakan apa yang kami usulkan. Sudah bertahun-tahun, Pak, sudah 3 atau 4 tahun. Saya sendiri sudah 3 kali ikut Musrembang, saat ini hebat pakai Zoom. Dulu masih ikut-ikut di wali kota, sampai sekarang pakai Zoom, udah modern. Harapan saya itu, Pak, supaya dilaksanakan, Pak. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih masukan dari Pak Bunan, pendamping Rembuk RW 01. Ya, mudah-mudahan sehat Pak Bunan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita cukup ya. RW 10, Pak. Ya, silakan Pak RW ya. Terakhir nih ya Pak RW ya. Ya, siap. Ya, terakhir nih dari RW 10. Silakan Pak RW. Ya, dari RW 10, Pak. Yang pertama untuk SDA, sumber daya air, tahun 2020 kemarin kita sudah mengajukan usulan langsung untuk penutupan saluran. Ya, alhamdulillah 2020 dilaksanakan, cuman baru separuh, Pak. Yaitu di Gang Bedeng, Sawo 3, Gang 1. Tapi Sawo 2 belum. Apakah kita membuat usulan langsung dengan bersurat baru lagi, atau surat yang kemarin, karena kemarin menjelang COVID itu berhenti karena memang stoknya habis. Dan akan dilanjut katanya seperti itu. Apakah kita membuat usulan baru lagi atau menunggu dari yang kemarin? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di RW 10 itu ada taman, Pak. Taman itu ya memang salah satu sarana untuk olahraga masyarakat, untuk senam ibu-ibu, untuk senam anak-anak, dan arena bermain untuk anak-anak PAUD. Sementara konblok yang kita pasang tahun 2012 itu sekarang sudah banyak yang hancur. Kemarin kalau nggak salah saya lihat ada template yang bisa memasang konblok. Nah, itu gimana Pak ya? Mohon arahannya Pak untuk taman pemasangan penggantian konblok yang hancur di Taman RW 10, Pak. Demikian Pak Saiful, terima kasih. Baik, terima kasih Pak RW 10 ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan saluran air, penutup saluran air. Mohon dari SDA. Dari SDA. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ari. Untuk tutup saluran mungkin bisa kembali bersurat Pak. Kemarin terkendala karena emang tutupnya stoknya sudah habis di gudang kita, dan apabila tutupnya ada pasti kita lakukan penutupan secara bertahap seperti di kelurahan yang lain, karena jatah tutup masing-masing kecamatan kita sebar ke kelurahan yang lain gitu Pak. Jadi nanti bersurat lagi aja Pak, mungkin kita ukur lagi. Terus apabila ada barangnya, nanti kita TL langsung sama Satgas, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak RW ya. Dari SDA jawaban ya Pak RW. Nanti bersurat Pak RW ya. Pak Lurah izin. Ya, silakan Bu. Yang Satpol SDA tadi bisa langsung di TL 2021 berarti ya? Bisa kayaknya Bu. Ya Bu. Oh bisa? Ya, Alhamdulillah. Kalau materialnya ada pasti kita langsung TL Bu. Alhamdulillah. Oh ini ya, oke. Karena penutupnya tolong aja, Bu. diutamain ya Pak. Ya. Penutupnya doang, makasih. Iya. Terima kasih Bu. Ya Pak RW ya, nanti bersurat ya Pak RW ke SDA. Ya, selanjutnya dari Sudin Kehutanan dan Taman Kota, Satpol ada yang mewakili nih, karena kondisi taman nih, Taman RW 10 kurang terawat, banyak konbloknya yang rusak. Ada dari Satpol Kehutanan Taman. Ini apa sih? SDR Sudin Pariwisata. Enggak ada ya?
Tidak ada ya untuk yang dari apa Satpol Kehutanan dan Taman Kota? Baik, Pak RW, itu udah masuk dalam usulan RW 10 belum? Yang untuk taman? Pak RW 10? Belum termasuk ya Pak RW? Ya. Ya? Ya, masuk. Masuk. Ya. Di usulannya ada Pak RW? Belum Pak, karena tahun kemarin kan template untuk pemasangan konblok, konblok kan nggak ada Pak. Oh. Jadi kita memang belum berani memasukkan karena template untuk pemasangan konblok baru itu nggak ada. Kemarin saya lihat loh kok ini ada begitu. Karena di template-nya nggak ada ya Pak RW. Pak Lurah izin Pak RW, itu konblok kayak buat Pulau Seribu deh. Oh. Ini case-nya buat taman ya Pak RW ya? Iya Bu. Taman untuk sarana olahraga Bu. Taman kita pakai untuk sarana olahraga. Sarana olahraga itu maksudnya buat jogging track? Buat senam. Atau senam-senam aja kayak lapangan doang berarti ya? Iya Bu. Iya. Lapangan yang di konblok gitu ya? Iya. Iya. Oh iya. Iya itu izin Pak, itu mekanismenya bukan musren ya Pak. Nanti coba kasih saja Pak Lurah sama Sudin Taman ya. Koordinasi terus bersurat, pastikan kalau itulah tamannya memang taman Pemda, nanti pasti di follow up sama Sudinnya. Baik. Itu Pak RW ya, Pak Lurah izin ya. Baik, terima kasih Bu Celia. Pak RW ya, nanti minta tolong Pak RW nanti ada surat dari Pak RW sama foto ya kondisi taman. Nanti dari kelurahan akan buat surat lagi koordinasi ke Sudin Kehutanan dan Taman Kota Pak RW. Siap Pak. Ya, nanti jangan lupa proposalnya sama fotonya, itu dokumentasinya, kondisi. Siap Pak. Baik, terima kasih. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, tadi udah pertanyaan, ada 4-5 pertanyaan ya terkait dengan Musrembang. Mudah-mudahan ya Musrembang kita Kelurahan Manggarai Selatan akan terus dikawal. Di sini ada Ibu Dewan Kota ya Bu, mohon izin nanti bisa untuk Kelurahan Manggarai Selatan ya masuk dalam usulan selanjutnya terus. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kami dari pihak kelurahan hari ini setelah musren ini kita akan menentukan prioritas ya yang akan kita ajukan ke Musrenbang tingkat kecamatan dan nanti di Musrenbang tingkat kecamatan akan ada perwakilan dari RW tiap kelurahan 1 RW. Jadi kami nanti akan sampaikan RW yang mewakili Kelurahan Manggarai Selatan untuk Musrenbang tingkat kecamatan ya pada tanggal 18 atau 16 Februari yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya untuk Musrenbang hari ini, dan kami juga ucapkan banyak terima kasih dari Ibu Dewan Kota yang hadir pada siang hari ini. Kenapa Pak? Gimana Pak? Dan dari Suban Peko, Bu Karya, yang dari kecamatan ya Pak Camat dan rekan-rekan ya dari Kasatpol PC Kecamatan Tebet, dari perumahan juga ya yang hadir ya, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di Musrenbang Kelurahan Manggarai Selatan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan diberikan kesehatan ya, keluarga kita tetap sehat. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tinggal catat usulan langsung ke. Kirim ke itu media, ke media. Saya mau kirim ke itu. Dia ke koordinator. Mana ya? Koordinator. Media ini.